merupakan unit fungsional dan struktural dalam kehidupan. Di dalam sel terjadi berbagai reaksi kimia yang membuktikan bahwa sel merupakan unit fungsional. Di dalam tubuh makhluk hidup juga tersusun atas sel yang membuktikan bahwa sel merupakan unit struktural. Secara struktural, sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sel prokaryotik dan yang kedua adalah sel eukaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau membran nukleus yang hanya terdapat pada organisme sederhana atau uniseluler seperti bakteri dan mikroorganisme. Sedangkan sel eukaryotik adalah sel yang memiliki membran inti atau membran nukleus yang terdapat pada organisme tingkat tinggi atau multiseluler seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Seperti di dalam tubuh kita yang terdiri atas beberapa organ, di dalam sel juga terdapat berbagai macam organ yang disebut organel. Organel-organel ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan bervariasi dan saling keterkaitan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sel dan mendukung fungsional sel. Organel-organel sel ini antara lain nukleus atau inti sel, membran sel, dinding sel, mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan lain sebagainya. Nukleus merupakan pusat kontrol sel. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. Nah, DNA inilah yang akan memerintah kegiatan sel dan apa yang harus dilakukan oleh sel. Di dalam DNA mengandung kromatin yang terdapat atau tersebar di membran nuklir. DNA dapat menebal atau berkondensasi membentuk kromosom ketika sel siap untuk membelah. Di dalam nukleus terdapat nukleolus yang merupakan struktur di mana ribosom terbentuk. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, ribosom memiliki tugas yang penting, yaitu membuat atau mensintesis protein. Ribosom dan sisa-sisa organel dapat melayang di dalam sitoplasma. Sitoplasma yaitu wilayah antara nukleus dan membran plasma yang strukturnya seperti jaring. Selain dapat berkeliaran di dalam sitoplasma, ribosom juga dapat menempel pada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel sel yang berbentuk seperti tumpukan kantong putih yang berfungsi untuk mendistribusikan atau mengangkut bahan-bahan seperti protein yang telah disintesis oleh ribosom. Retikulum endoplasma ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar inilah yang dinding-dindingnya ditempeli oleh ribosom. Setelah protein disintesis oleh ribosom, protein akan masuk ke dalam lumen RE atau retikulum endoplasma. Kemudian retikulum endoplasma akan mendistribusikan protein tersebut menuju badan Golgi melalui vesikel. Vesikel merupakan kantung lipid yang terbuat dari membran. Dan di badan Golgi, protein akan dilipat sedemikian rupa atau ditambahkan bahan-bahan lain, kemudian didistribusikan menyitosol atau keluar sel. Vakula merupakan struktur yang menyerupai kantong, berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Vakula pada hewan dan vakula pada tumbuhan berbeda. Vakula pada tumbuhan disebut dengan vakula sentral, yang berfungsi untuk penyimpanan baik air atau bahan makanan, penguraian zat sisa, dan hidrolisis makromolekul. Pada sel hewan, lisosom merupakan struktur bermembran yang berisi enzim-enzim hidrolitik yang jumlahnya kurang lebih 40 enzim hidrolitik, antara lain nuklease, protease, fosfatase, glikosidase, lipase, fosfolipase, atau sulfatase. Lisosom mengumpulkan zat-zat sisa yang sudah tidak
Di dalam mitokondria terjadi proses metabolisme, yakni respirasi seluler yang menyediakan molekul ATP sebagai sumber energi bagi sel. Semakin banyak sel membutuhkan energi, maka semakin banyak pula mitokondrianya. Seperti tubuh hewan yang memiliki kerangka untuk menetapkan posisi-posisi organ di dalam tubuh, sel juga memiliki sitoskeleton yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel. Di dalam sel terdapat 3 jenis sitoskeleton. Yang pertama adalah mikrofilamen yang berbentuk seperti benang yang terbuat dari protein. Yang kedua adalah mikrotubulus, yakni filamen berongga yang bersifat kaku. Dan yang ketiga adalah filamen intermediate yang sifatnya bisa direnggangkan dan fleksibel. Tumbuhan merupakan organisme fotoautotrofik yang membutuhkan cahaya untuk membuat energi dan bahan makanan. Sehingga tumbuhan memiliki kloroplas yang berfungsi untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam kloroplas inilah terjadi fotosintesis. Kloroplas berwarna hijau karena mengandung pigmen berwarna hijau yang disebut dengan klorofil. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terdapat di luar membran plasma, di mana sel hewan tidak memilikinya. Dinding sel berfungsi untuk melindungi sel tumbuhan. Nah, setelah menyimak paparan mengenai struktur sel yang mencakup jenis sel dan organel-organelnya, dapat kita simpulkan bahwa sel prokariotik adalah sel yang hanya dimiliki oleh organisme uniseluler atau organisme sederhana, yakni seperti bakteri dan mikroorganisme. Sel prokariotik tidak memiliki inti sel atau nukleus dan tidak memiliki organel bermembran. Kemudian sel eukariotik adalah sel yang terdapat pada tumbuhan, hewan maupun manusia yang memiliki nukleus atau inti sel dan juga memiliki organel bermembran. Semua sel baik sel prokariotik maupun sel eukariotik memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Kemudian organel yang hanya terdapat pada sel hewan adalah lisosom dan sentriol yang berperan dalam proses pembelahan sel. Kemudian organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan adalah kloroplas, vakuola sentral, dan dindingnya. Penjelasan kami mengenai struktur